Tadi sudah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Harapan kita dengan kita berdoa, apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah berikan kemudahan. Apa yang menjadi niat dan tujuan kalian dari rumah ke sekolah ini dapat tercapai. Niat kalian dari rumah ke sekolah mau belajar, mau menambah ilmu. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya lupa menjadi ingat. Itulah tujuan kita belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketika kehidupan dunia telah berhenti. Baik, ini sekedar gambaran. Ada pertanyaan seperti ini. Pernah nggak kalian melihat atau mengalami langsung yang namanya bencana alam? Pernah nggak? Belum pernah. Tapi kalau melihat sudah pernah. Di mana? Di TV. Yang kalian lihat bencana alam apa yang kalian lihat? Banjir. Longsor. Tsunami. Nah, baik. Tapi kalau peristiwa kematian, misalnya tetangganya meninggal, pernah melihat? Baik. Pertanyaan berikutnya, apa yang kalian rasakan ketika melihat bencana alam atau melihat ada orang meninggal? Dan kita semua nanti yang di sini, tapi nggak tahu waktunya kapan ya, ini bakal mengalami yang namanya meninggal dunia. Waktunya kapan, umurnya berapa, dan di mana kita tidak tahu. Terus apa tugas kita, Pak? Ya menyiapkan. Nah, cara nyiapinnya, Pak, kumpulkan amal-amal atau kegiatan-kegiatan yang dapat mendapatkan Pak. Contohnya apa kira-kira? Sholat 5 waktu, apalagi kira-kira? Zikir. Kalau belajar ini termasuk nggak kira-kira menurut kalian? Termasuk. Puasa? Berbakti sama orang tua? Tidak membuli kawannya? Lakukan yang baik-baik, mengucapkan kata-kata yang baik. Bahkan ada ibadah yang paling mudah, yaitu senyum. Senyummu adalah ibadahmu. Berarti ketika kita tersenyum, berarti bernilai ibadah. Nah, perhatikan dari pembahasan ini, yaitu ketika kehidupan dunia telah berhenti, ini ada tujuan pembelajarannya. Maksudnya tujuan apa sih, Pak? Setelah belajar ini ada yang kalian peroleh. Nah, apa tujuannya, Pak? 1. Meyakini adanya hari akhir dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, menceritakan perjalanan. Nah, ini nanti. Menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Yang keempat, menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir. Kemudian untuk pembahasannya apa aja, Pak? Nah, ini. 1. Makna hari akhir. 2. Pengertian beriman kepada hari akhir. 3. Jenis-jenis hari akhir. 4. Tanda-tanda hari. Nanti akan Bapak bahas. Sebelum Bapak bahas menggunakan ini, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca buku ini. Silakan setiap kelompok mengambil 2. Ini Rafa, kelompok ini halaman 158. Halaman 158. Lihat di sini yang ada gambarnya apa ini? Bencana alam ya. Ini ada tsunami, ada gunung meletus, dan di situ longsor. Lengkap sudah di sini gambarnya ya. Silahkan kalian masing-masing kelompok dibaca dengan seksama
Artinya sama apa? Teliti, kemudian diringkas. Kemudian diringkas atau buat rangkuman. Nah, nanti kalian setiap kelompok akan mendapatkan satu karton. Silakan kalian tentukan di setiap kelompok ketuanya siapa. Jelas? Nanti yang nulis siapa. Nah, nanti setelah selesai kalian setiap kelompok maju. Mau ngapain Pak maju? Mempresentasikan. Bisa dimengerti? Silakan dibaca terlebih dahulu. Yuk dibaca. Sudah mulai dapat ringkasannya belum? Sudah ada gambarannya? Baik, kalau sudah ada gambarannya, ingat tadi Bapak mengatakan setiap kelompok akan dapat satu karton. Ingat di sini harus terjalin kerjasama. Namanya kelompok. Jangan sampai nanti yang ini yang ini menyelesaikan tugas, yang lain cuma ngobrol. Bapak nggak mau. Ingat, jadi nanti kerjasama. Silakan, ini kartonnya. Dibuat sebagus dan serapi mungkin. Ya, dibuat sebagus dan serapi mungkin. Ini spidolnya, ini sama ini karton dan spidolnya, ini garisnya. Ini juga sama. Ini karton, ini spidol, ini penggaris. Nah, silakan di karton dibuatnya seperti ini ya. Tulisnya seperti ini di atas. Nah, pertama ditulis ini dulu. Lembar kerja peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sama seperti itu. Kelas 5, kemudian lihat tinggal kelompoknya kelompok berapa. Kalau kelompok 1 berarti materi pokoknya ini. Makna hari akhir. Nah, nanti kalau kelompok 2 ini jenis-jenis hari akhir. Ini kelompok 2. Mana yang kelompok 2? Itu ya Kang Min ya. Nah, nanti yang kelompok 3 ini tanda-tanda hari akhir. Jelas? Kelompok 4, kelompoknya Arga itu kejadian hari akhir. Ini ya. Yang bagus. Kira-kira dicukupin sama hasil dari kalian ringkas ya. Nah, ini tidur boleh kan? Silakan. Kalau Pak kerjasama ya pegangin penggarisnya itu sudah masuk kategori kerjasama. Pegangin penggaris, nah ini pegangin kertas, ini sudah termasuk kategori kerjasama. Ingat kerjasama. Karena tadi salah satu tujuan dari pembelajaran kita adalah gotong royong. Kerjasama ya, ingat kerjasama. Yuk belajar nulis yang bagus. Sudah semua ya? Sudah, baik. Bapak ingatkan lagi fokus. Jadi tugas kalian sudah selesai untuk meringkas materi dan sudah ditulis di setiap pasal. Berarti sekarang waktunya maju setiap kelompok. Tapi sebelum maju, Bapak ingin mengajak kalian untuk
lihat video, kita saksikan bersama-sama. Kira-kira apa yang ada kita bisa mendengar? Itu yang ditunggu ramai. Bumi berarti tempat tinggal kita. Yang nunggu. Bagaimana dampaknya? Itu mainan yang nunggu, bukan matahari. Itu baru 1 meter. Sedangkan begitu banyak meter di. Kira-kira kalau tempat tinggalnya hancur, yang di dalamnya itu hancur. Sama aja air yang di dalam akuarium. Ketika akuarium itu pecah, maka ikannya akan. Perhatikan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Gambaran dahsyatnya hari ini. Itu apa ini? Bukan kolam renang, bukan ya? Jadi ketika lava itu turun dulu, bumi yang tadinya biru menjadi merah. pada hari akhir. Untuk anggota kelompoknya, ini ketuanya Fankan, kemudian anggotanya ada Aska, ada Nazir, ada Rafa, dan ada Kelvin.
Betul? Nah, baik, silakan nanti untuk kelompok yang maju untuk bisa menyajikan hasil diskusinya. Bisa menyampaikan hasil diskusinya. Kenapa? Sementara yang di depan membacakan hasil diskusi, yang duduk atau kelompok yang lain menyimak dengan baik, kemudian siapkan pertanyaan. Untuk setiap kelompok yang maju ini nanti hanya diberikan 2 pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan bisa dari kelompok 2, 3 atau 4. Jelas ya? Ketika yang maju membacanya dengan membaca nyari. Baik, silakan yang ingin mempresentasikan pertama siapa? Aska. Silakan Aska. Dalil Al-Quran. Surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5 adalah bagian dari Al-Quran yang menggambarkan situasi dahsyat di hari kiamat. Berikut adalah arti dari ayat-ayat tersebut. Ayat ketiga. Ama adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Ayat ini menekankan kedahsyatan Al-Qari'ah hari kiamat dengan cara bertanya untuk menunjukkan bahwa manusia tidak akan sepenuhnya memahami betapa dahsyatnya peristiwa tersebut. Ayat keempat. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti larung-larung yang berterbangan. Manusia pada hari kiamat akan berhamburan dalam kebingungan, ketakutan dan tanpa arah, seperti kawanan larung-larung yang berterbangan tanpa kendali. Baik, terima kasih. Bapak ingatkan kembali untuk kelompok yang lain untuk bisa menyimak dengan baik. Kita hargai kawan-kawan kita yang ada di depan. Terima kasih Aska. Sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Baik, silakan. Dari kelompok 3 ingin bertanya untuk kelompok 1. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Baik, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Latifah Puspita. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya untuk kelompok 1. Oke. Apakah akibatnya jika kita tidak beriman kepada hari akhir? Apakah akibatnya jika kita tidak beriman kepada hari akhir? Baik, untuk kelompok 1 sudah siap menjawab? Oke, kalau sudah siap menjawab, silakan. Nama saya perkenalkan dari Spanka. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Kita harus beriman kepada hari akhir karena itu adalah perintah Allah. Dan dengan percaya kepada hari akhir, kita jadi tahu bahwa semua perbuatan kita di dunia akan dihitung. Jika kita berbuat baik, kita akan mendapat pahala dan masuk surga. Tapi jika berbuat buruk, kita bisa dihukum di neraka. Beriman kepada hari akhir juga membuat kita rajin berbuat baik, jujur, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Baik, tadi ini datangnya pertanyaan dari Rafa ya, kelompok 3. Bagaimana jawaban dari Vanka? Cukup? Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 4 dari Latifah ya tadi ya, yang mau menjawab siapa? Nah, silakan. Assalamualaikum, nama saya Ibnu Rahman. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke. Apakah akibatnya jika kita tidak beriman kepada hari akhir? Jika kita tidak beriman kepada hari akhir, kita menghilangkan rasa bebas melakukan apa saja tanpa takut akan pembalasan. Kita bisa menjadi malas berbuat baik dan tidak memiliki perbuatan buruk. Padahal jika tidak beriman, kita bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan surga dan tidak mendapatkan hukuman akhir. Beriman kepada hari akhir membuat kita menjadi orang yang baik dan selalu melakukan hal yang benar. Oke. Itu tadi jawaban dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Latifah cukup? Cukup. Untuk kelompok 1 alhamdulillah sudah selesai mempresentasikan hasilnya. Yang Bapak perhatikan dari tadi mulai dari kerja kelompok Bapak perhatikan bagus, dan ketika mempresentasikan juga bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Sudah siap untuk kelompok 2? Untuk kelompok 2 fokus materinya membahas yaitu jenis-jenis hari akhir. Untuk yang membacakan pertama siapa? Oke, Kevin silakan. Yang lain menyimak. Yang keras? Jenis hari akhir. Kiamat kubra dan kiamat kubra. Kiamat kubra kecil.
Pengertian kiamat sugra adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagai makhluk hidup. Proses setelah mati, setiap orang akan mengalami kehidupan di alam barzakh. Kalimat sugra juga mencakup tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa kiamat besar sudah dekat, seperti banyaknya bencana alam, kerusakan moral, dan tanda-tanda lainnya. Contoh ketika seseorang meninggal dunia, itu adalah bagian dari kiamat sugra, karena dia telah memasuki kehidupan setelah mati, di mana alam perbuatannya dihitung oleh Allah. Bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin koreksi dari Bapak, itu kiamat sugro dan ugro ya, bukan sugra dan ugro. Baik, sama seperti kelompok 1, untuk kelompok 2 juga membuka 2 kesempatan pertanyaan atau bertanya dari kelompok 1, 3, dan 4. Silakan. Saya Pak, perkenalkan nama saya Zivan Nyaris. Saya memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kematian? Dari kelompok mana? Perkenalkan saya karena saya bertanya untuk kelompok 2. Selama terjadinya kiamat. Kelompok 2 sudah siap menjawab? Perkenalkan diri dulu, baru menjawab. Perkenalkan nama saya Nabila Niswatu Siva. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke. Untuk menghadapi apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Untuk menghadapi kematian kita perlu selalu berbuat baik, rajin beribadah seperti sholat, berdoa, dan membantu orang lain. Kita juga harus menjaga akhlak yang baik, jujur, dan sabar agar amal kita diterima oleh Allah dan kita siap menyambut kehidupan setelah mati. Itu jawaban dari kelompok 2. Untuk kelompok 1 bagaimana? Puas? Cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya berarti pertanyaan yang kedua, kapan terjadinya kiamat? Siapa yang akan menjawab? Baik, silakan. Perkenalkan nama saya Vina Romanima. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kapan terjadinya kiamat? Kiamat akan terjadi pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, dan hanya Allah yang tahu kapan itu akan terjadi. Tidak ada yang bisa mengetahui pasti kapan kiamat akan datang. Yang penting adalah kita selalu siap dengan amal baik untuk kehidupan setelah mati. Baik, itu jawaban dari kelompok 2 untuk pertanyaan kelompok 3. Bagaimana, Rafif? Cukup? Cukup. Baik, alhamdulillah untuk presentasi kelompok 2 yang diketuai oleh Kevin sudah cukup. Bapak juga tadi menyimak bagaimana mereka mengerjakan. Mereka ada kerjasama yang baik dan ketika memaparkan juga maksimal. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Berikutnya ini dari kelompok 3 untuk pembahasan materinya. Pokok materinya tentang tanda-tanda hari akhir. Silakan yang akan mempresentasikan atau menyajikan materinya berurutan ya. Silakan. Satu, tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kiamat terbagi menjadi 2, yaitu A. Tanda-tanda kecil. Tanda-tanda yang sudah mulai terlihat, banyaknya kemaksiatan dan kerusakan moral. Baik, berikutnya. B. Tanda-tanda besar. Tanda-tanda yang lebih nyata. Kemunculan Dajjal. Dajjal adalah sosok yang mengakui diri sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak orang. Baik, itulah tadi pemaparan hasil diskusi kelompok 3 mengenai tanda-tanda hari akhir. Sama seperti yang kelompok sebelumnya, ini memberikan kesempatan 2 pertanyaan. Baik, Pak. Perkenalkan nama saya Nabila Niswatu Siva. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Berikan 2 contoh anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Baik, 1 pertanyaan lagi, silakan. Saya Pak, perkenalkan nama saya Ida. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya bahwa Musa apa? Nah, ini pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya simpel, sederhana, singkat. Bohong itu apa? Perkenalkan nama saya Rizky Pamujara. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh yang pertama, menolong orang tua. Anak yang berbakti akan membantu orang tuanya seperti membantu ibu membersihkan rumah atau membantu ayah yang sedang bekerja di kebun.
kedua, menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari kelompok 4. Bohong itu apa? Siapa yang mau jawab? Perkenalkan, nama saya Zara akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi, Bohong itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. bagaimana kelompok 4 cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Artinya dengan dijawabnya pertanyaan dari kelompok 4, tuntas sudah presentasi dari kelompok 3. Penilaian Bapak dari awal kalian mengerjakan tugas untuk kekompakan bagus dan ketika mempresentasikan juga bagus. Kita berikan tepuk tangan. Kembali dulu ke tempatnya, berarti di sini ya, karena terakhir kelompok 4. Kelompok 4 ini membahas tentang kejadian hari akhir. Satu kejadian hari ada beberapa tanda-tanda yang berasal dari manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya pada dunia. Kita judulnya kan? Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Di Yaumul Masyar, Yaumul Masyar artinya hari berkumpul. Selanjutnya Joko. Yaumul Hisab, Yaumul Hisab artinya hari perhitungan. Yaumul Mizan, Yaumul Mizan artinya hari penimbangan. Untuk kelompok lain, kelompok 1, 2, 3 yang ingin bertanya silakan tunjuk tangan, perkenalkan diri, kemudian sampaikan dengan jelas. Silakan. Saya Pak. Baik. Perkenalkan, nama saya Askadia Putri. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Bagaimana keadaan orang-orang di Yaumul Masyar? Baik, satu lagi. Ya Pak, perkenalkan, nama saya Bina Mansurina. Saya ingin bertanya untuk kelompok 4. Bagaimana supaya timbangan kebaikan kita berat ketika Yaumul Mizan? Baik, silakan yang ingin menjawab dari kelompok 4, silakan jawab dengan pas. Perkenalkan, nama saya Bina Mansurina. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana keadaan orang-orang di Yaumul Masyar? Jawabannya adalah pada hari itu semua orang akan berdiri dalam keadaan takut dan cemas, menunggu untuk dihisab, dihitung amal perbuatannya. Tidak ada yang bisa saling membantu dan semua orang hanya bisa berhadap kepada Allah agar mendapatkan rahmat dan ampunannya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Yasita. Saya akan menjawab. menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana supaya timbangan kebaikan kita berat ketika Yaumul Mizan? Jawabannya adalah supaya timbangan kebaikan kita berat ketika Yaumul Mizan, hari penimbangan amal kita perlu 1. Rajin beribadah, 2. Berbuat baik kepada sesama, 3. Selalu berdoa dan bertobat. Tuntas sudah presentasi dari kelompok 4, penilaian Bapak dari awal kalian menyusun, kerjasamanya dijalin dengan baik dan kita presentasi juga baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Betul ya? Bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan juga pasti akan mati. Tidak tunggu hari kiamat. Kan ada yang namanya kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kecil salah satunya adalah itu tadi bencana atau meninggalnya salah seorang atau beberapa di lingkungan atau di suatu daerah atau di suatu tempat. Kalau kiamat sugro kan seperti itu. Tapi kalau kiamat kubro itu seluruh alam semua mati. Jadi artinya tanpa menunggu kiamat kubro, kiamat besar, kita pun akan mengalami yang namanya mati. Tapi waktunya tidak tahu, tempatnya pun tidak tahu, dalam kondisi apapun tidak tahu. Ada yang namanya mati su'ul khotimah, ada namanya mati husnul khotimah. Bedanya apa sih itu su'ul khotimah sama husnul khotimah? Yaitu kalau su'ul khotimah meninggal dalam keadaan buruk, kalau husnul khotimah meninggal dalam keadaan baik. Contohnya apa Pak? Kalau meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan sudah sholat, sedang. Kalau yang meninggal dalam keadaan buruk ada apa? Ada nggak? Ada. Masih minum, ya. Masih sabu-sabu, masih maksiat betul. Nah itu suul khotimah. Tahapan-tahapan itu ada yang namanya yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan. Timbangan kebaikan. Berat mana ya?
baik atau buruk? Berat yang mana kira-kira? Kalau berat yang baik kemana arahnya? Kalau berat yang buruk kemana tempat? Kalau baik kemana kira-kira tempatnya? Surga. Itu dambaan semua manusia. Nah kalau buruk kemana? Nauzubillah min. Ada malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Sangkakala itu apa? Ada yang tahu? Trompetnya seperti apa? Bunyinya seperti apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah ya. Tapi ketika trompet itu dibunyikan itu tanda akan hancurnya alam semesta. Ketika trompet itu sangkakala itu ditiup, akan bangkit semua manusia dari awal manusia diciptakan oleh Allah siapa itu? Nabi Adam sampai manusia yang terakhir akan dikumpulkan di padang. Keadaan orang waktu itu berbeda-beda. Yang menentukan baik sama buruknya kembali lagi makanya perbanyak beramal soleh. Jelas? Baik, terakhir LKPD terakhir, kalian akan mengerjakan tugas. Silahkan dikerjakan. Berikan nama. Selesai, kalau selesai kumpul. Silakan. Taruh sini. Joko. Sudah semua ya? Sudah semua. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Untuk refleksi hari ini, bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Setelah belajar ini, nilai-nilai apa yang akan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari? Apa kira-kira? Patuh kepada orang tua. Apalagi? Sholat 5 waktu. Apalagi kira-kira? Berpuasa. Apalagi kira-kira? Percaya itu yang terpenting. Percaya kepada hari kiamat. Baik, untuk hari ini pelajaran kita cukupkan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Siap, dimulai. Sholat 5 waktunya diperhatikan. Tapi disiplin tadi. Jelas ya?